Halo rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nelvin Debbie Noviana dari kelas MJ503. Saya akan mempresentasikan 10 Type of Innovation dengan studi kasus tentang rental mobil untuk memenuhi tugas UTS Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Rati Anggore Wilis SEMM. Inovasi. Definisi inovasi menurut beberapa ahli antara lain, menurut Everett M. Roger menyebutkan inovasi sebagai adopsi dan penyebaran ide, produk, atau praktik baru di masyarakat. Tidak hanya mencakup penciptaan ide baru, tetapi juga proses yang terjadi di saat ide atau produk baru diterima dan digunakan oleh masyarakat. Selain itu, ada menurut Clayton M. Christensen, mendeskripsikan inovasi sebagai pengenalan teknologi, produk, atau model bisnis baru yang mengganggu pasar yang ada. Inovasi seringkali muncul dari perusahaan baru yang menghadirkan solusi yang lebih efisien atau lebih terjangkau. Dan menurut Joseph Schumpeter, mendefinisikan inovasi sebagai perubahan dasar dalam kombinasi sumber daya. Inovasi terjadi ketika pengusaha menciptakan atau menggabungkan faktor produksi baru untuk menciptakan nilai baru dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Adapun pengertian inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Penemuan itu dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Sedangkan pengertian umumnya, inovasi itu merupakan proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, barang, atau jasa, proses atau sistem yang baru yang memberikan nilai berarti secara signifikan. Adapun ciri-ciri inovasi di antaranya adalah yang baru. Ciri pertama dari inovasi adalah baru sebab segala sesuatu yang diciptakan karena inovasi ini adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya atau bersifat menyempurnakan yang telah ada. Inovasi yang baru juga berarti bahwa gagasan tersebut murni, belum pernah dipakai oleh siapapun. Meski sudah pernah ada, artinya diadopsi karena cocok menjadi solusi. Kemudian, ciri yang kedua itu terencana. Sebuah inovasi akan terencana sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Hal ini menjadi penting sebab akan berpengaruh ke depannya karena dilakukan dengan sengaja. Maka inovasi dilakukan dengan proses dan persiapan yang matang, jelas, dan telah direncanakan dengan sungguh-sungguh sehingga prosesnya tidaklah tergesa-gesa. Tanpa perencanaan tentu segala sesuatu dapat menimbulkan kekecewaan. Kemudian, sebagai sesuatu yang baru, inovasi akan mempunyai kekhasan tersendiri. Meskipun itu merupakan hasil adopsi, harus ada kekhasan yang dimunculkan. Dengan penerapan di tempat yang baru, inovasi akan menimbulkan kekhasan tersendiri meski diawali dengan pengadopsian. Kemudian, mempunyai tujuan jelas. Berdasarkan ilmu pengetahuan yang jelas, maka akan ada objek tertentu yang dikaji dan ingin dikembangkan. Dengan begitu, arah dan tujuan dilakukannya inovasi telah jelas sebelumnya. Tanpa adanya objek yang jelas, maka inovasi bila jadi salah sasaran dan tidak terlaksana dengan baik, bahkan bisa jadi gagal untuk diterapkan. Manfaat inovasi. Pertama, memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Salah satu memanfaatkan adanya inovasi adalah mampu menyelesaikan masalah. Kehadiran ide dan gagasan baru membuat setiap permasalahan yang ada dapat dipecahkan dengan baik, apalagi untuk masalah produk. Jika ada produk lama yang sudah tidak bisa dipasarkan, inovasi harus dilakukan guna menarik kembali minat masyarakat terhadap produk tersebut di pasaran. Kemudian meningkatkan produktivitas seseorang. Dengan memikirkan ide dan gagasan baru, artinya seseorang akan meluangkan waktu untuk menggunakan pikiran yang cemerlang. Tak hanya pikiran, namun inovasi juga akan tumbuh ketika seseorang melakukan pencobaan atau penelitian, sehingga dengan berinovasi, artinya orang tersebut juga telah memanfaatkan waktu untuk tetap produktif dalam bekerja dan berkarya. Kemudian ketiga, meningkatkan ketangguhan.
Seorang yang berinovasi cenderung memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kecerdasan yang dimiliki, artinya juga tangguh. Sebab untuk menghasilkan sebuah inovasi, maka seorang tersebut harus menyesuaikan diri dengan masalah baru serta memikirkan penyelesaian masalah tersebut. Keempat, dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Inovasi dapat menghasilkan atau bahkan menciptakan hal-hal yang berkualitas, terutama orang yang memiliki inovasi tergolong orang yang berkualitas. Terlebih lagi ketika inovasi yang dibuat berhasil dan direalisasikan, artinya dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda yang telah ada. Tujuan inovasi meningkatkan kualitas. Adapun tujuan utama dari inovasi adalah untuk meningkatkan kualitas sesuatu, baik itu produk maupun jasa. Inovasi yang hadir dengan gagasan serta ide baru diharapkan mampu membuat suatu produk ataupun jasa pelayanan jauh lebih bernilai dan berkualitas dari sebelumnya. Kemudian melebarkan jaringan. Dengan kebaruan yang dimiliki, diharapkan sebuah produk atau jasa dapat menjangkau lebih banyak pasar. Inovasi juga diharapkan mampu memperlebar sayap bisnis sebuah usaha. Jangkauan produk inovasi tentu juga akan semakin luas sebab masyarakat menyukai sesuatu yang baru. Kemudian dapat menciptakan pasar baru. Inovasi atau hasil sebuah produk atau jasa akan dapat memberi kesempatan untuk membuka pasar yang baru. Peluang bagi hal-hal unik dan menarik, apalagi belum pernah ada sebelumnya, tentu sangat terbuka lebar. Selanjutnya menjadi pengganti produk sebelumnya. Dengan inovasi, maka produk yang sebelumnya ada dapat digantikan dengan yang baru, apalagi jika produk atau jasa sebelumnya tidak efektif dan efisien. Inovasi dapat dilahirkan untuk menjadi produk atau jasa tersebut menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Bentuk inovasi dan contohnya. Yang pertama, teknologi. Contohnya di mana inovasi ini lahir untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Inovasi paling berkembang pesat di bidang teknologi adalah media sosial. Kedua, transportasi. Contohnya seperti hadirnya mobil dan motor listrik. Jika dulu masyarakat kesulitan untuk berpergian dengan cepat lantaran harus menunggu penumpang lain, saat ini sudah ada ojek online yang bisa dipesan secara pribadi. Ketiga itu pendidikan. Contohnya salah satunya bisa dilihat dari masuknya kurikulum anti korupsi di sekolah. Keempat, ada pelayanan publik. Seperti pelayanan yang dulu hanya bisa dilakukan secara manual, kini dapat dilakukan secara online. Kemunculan teknologi memberikan peluang bagi berbagai layanan publik dilakukan dengan mudah. Bentuk inovasi dan contohnya. Yang kelima ini ada kesehatan. Salah satunya adalah saat virus corona menjadi pandemi, dibuatnya aplikasi Peduli Lindung yang bertujuan mendeteksi perjalanan seorang sehingga ketika ada yang terindikasi COVID dapat langsung diketahui keberadaannya. Kemudian crowdfunding. Contohnya yaitu saat ada seorang yang bergabung dalam organisasi amal seperti organisasi penyelamatan kucing liar yang terlantar. 7. Pemerintahan. Contohnya dalam kebijakan pembuatan NPWP dan perpanjangan SIM yang bisa dilakukan secara online. Kedelapan, kewirausahaan. Contohnya produk makanan, sandang, pangan, dan berbagai produk lainnya. 10 type of innovation. Ada configuration, fokus, inovasi pada cara kerja dan sistem bisnis, diantaranya yaitu profit model, network, struktur, dan proses. Kemudian offering, fokus inovasi pada pengembangan produk dan sistem produk, diantaranya yaitu produk performan dan produk sistem. Kemudian ada experience, fokus inovasi pada pengalaman pengguna, diantaranya yaitu service, channel, brand and message, dan customer engagement. Analisis dari studi kasus. Analisis studi kasus berdasarkan 10 type of innovation dari Acan Rental Mobil Nunukan. Nama pemilik usaha adalah Bapak Ardiansyah. Alamat pemilik usaha di Jalan Lingkar Gang Damai, Selisun, Nunukan Selatan.
dengan nomor handphone 0852 4627 0695. Adapun jam pelayanannya itu 24 jam dengan tarif Rp250.000 per hari. Sejarah dari Acan Rental Mobil Nunukan merupakan usaha yang dimulai sejak tahun 2012 yang dibuka oleh Bapak Ardiansyah. Acan Rental Mobil Nunukan adalah usaha yang selalu memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di bidang transportasi. Pelayanan yang diberikan mencakup wilayah Nunukan. Ruang lingkup pelayanan yang diberikan adalah melayani kebutuhan transportasi baik perorangan, keluarga maupun perusahaan-perusahaan. Acan Rental Mobil Nunukan menyediakan berbagai jenis unit-unit kendaraan, di antaranya Avanza, Xania, dan Brio, yang akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Unit-unit kendaraan yang dimiliki sangat terawat dan terjamin kebersihannya, serta dilengkapi dengan jaminan asuransi. Dalam rangka mendukung kebutuhan customer, Acan Rental Mobil Nunukan juga menyiapkan tenaga-tenaga supir yang berpengalaman untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Adapun visi misi, visinya memberikan jasa dan pelayanan dengan kualitas yang baik bagi keuntungan konsumen, bekerja secara profesional dan tepat waktu. Misi memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dengan harga yang bersaing, menciptakan lingkungan kerja yang baik, dan membina hubungan yang baik dengan customer. Configuration. Ada profit model atau model keuntungan. Hal ini berkaitan dengan pendapatan dan mengoptimalkan strategi keuangan. Bisnis rental mobil ini mempunyai potensi keuntungan yang terbilang tinggi karena permintaan atau layanan mobil rental di Nunukan memang cukup tinggi. Kemudian network atau jaringannya ini, hal ini berkaitan dengan bagaimana bisnis ini membangun relasi dan jaringan. Rental mobil ini mendapat kesempatan untuk bekerja sama mengembangkan usaha dengan cara bergabung dengan beberapa komunitas dan asosiasi bisnis rental mobil yang ada di wilayah Nunukan. Beberapa kegiatan dan agenda yang sering diadakan oleh komunitas dan asosiasi ini adalah workshop, diskusi, dan juga menyampaikan materi di media sosial. Dengan hal ini, bisnis rental mobil ini mendapatkan banyak pengetahuan dan info-info penting yang bermanfaat untuk kemajuan bisnis rental mobil. Selain itu, untuk memperluas jaringan menemukan target pasar adalah dengan menggunakan Google My Business dan menggunakan media sosial seperti contoh gambar berikut. Ketiga, struktur. Acan Rental Mobil Nunukan dalam menjalankan bisnis memiliki organisasi yang terstruktur agar karyawan melakukan tugas sesuai dengan kewajiban masing-masing. Adapun struktur organisasi Acan Rental Mobil Nunukan secara umum adalah sebagai berikut. Ada pemilik rental, kemudian admin, marketing, dan supir. Offering. Yang pertama ada kinerja produk atau produk performance. Hal ini melibatkan peningkatan fitur dan kinerja produk atau layanan bisnis. Acan Rental Mobil Nunukan memiliki kinerja yang mudah sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Kedua, ada produk sistem. Sistem produk yang dapat meningkatkan pelanggan dengan sistem informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna. Experience. Fokus inovasi pada pengalaman pengguna. Yang pertama ada service atau layanan. Berhubungan langsung dengan pelanggan baik melalui telepon, secara elektronik, atau tatap muka langsung. Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang relevan untuk menangani pertanyaan dan keluhan. Kedua ada channel atau saluran. Usaha ini dapat digunakan dengan menyewa mobil untuk konsumen yang memerlukan mobil untuk keperluan keberangkatan ke suatu tempat atau keluar daerah seperti kunjungan keluarga, rekreasi, mudik, dan kebutuhan konsumen lainnya. Fokus inovasi pada pengalaman pengguna. Yang ketiga itu ada brand and message atau merek dan pesan. Merek Acan Rental Mobil Nunukan sangat familiar di wilayah Nunukan karena memiliki brand yang mudah dikenal pemiliknya oleh pelanggan. Kemudian keempat ada customer engagement atau keterlibatan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan mempermudah pemilik rental mengelola aktivitas pemeliharaannya, dan kerjasama yang mudah memberikan kenyamanan antara pelanggan dan pemilik rental mobil. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, harap dimaklumi. Terima kasih.